Halo, sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Sebelum kita mulai membahas topik menarik tentang jahe, izinkan saya terlebih dahulu menyapa Anda dengan hangat. Dari mana Anda menonton video ini hari ini? Apakah dari rumah di kampung halaman yang tenang, dari kota besar yang sibuk, atau mungkin dari luar negeri yang jauh di sana? Tak peduli dari mana asalnya, satu hal yang pasti, kita semua dipersatukan oleh semangat yang sama, yaitu ingin terus menjaga kesehatan di usia yang tidak lagi muda. Saya juga ingin tahu, sahabat semua saat ini berada di rentang usia berapa? Ada yang mungkin baru memasuki masa pensiun di usia 55-60 tahun, ada yang sudah berusia 70 tahun ke atas, dan mungkin juga ada yang usianya mendekati 80 tahun. Apapun usia Anda, saya percaya setiap tahun yang Tuhan tambahkan adalah berkat luar biasa. Umur panjang bukan hanya angka, melainkan kesempatan untuk menikmati hidup, melihat anak cucu tumbuh, dan terus memberikan teladan bagi generasi berikutnya. Bagaimana kondisi kesehatan Anda saat ini? Apakah ada yang sedang berjuang dengan tekanan darah tinggi? Ada yang punya masalah nyeri sendi, lutut, atau pinggang? Atau mungkin ada yang sering merasa cepat lelah, mudah masuk angin, atau perut terasa kembung? Jangan khawatir, sahabatku, karena perjalanan hidup memang selalu diwarnai dengan tantangan. Yang penting adalah bagaimana kita terus berusaha merawat tubuh yang sudah menemani kita puluhan tahun ini dengan cara yang bijak dan alami. Di kesempatan kali ini, sebelum masuk lebih dalam ke topik kita, izinkan saya mendoakan Anda semua. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang berlimpah, memperkuat tubuh Anda, menenangkan hati Anda, dan menjaga pikiran Anda tetap segar. Semoga bagi yang sedang sakit, segera dipulihkan. Bagi yang sedang sehat, semoga terus dikuatkan dan diberi umur panjang yang penuh berkat. Sahabat channel Lansia Sehat, hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu rempah yang mungkin sudah tidak asing lagi di dapur kita. Bahkan sejak kecil kita sering melihatnya, jahe. Ya, rimpang sederhana dengan bentuk yang kadang-kadang tidak beraturan ini ternyata menyimpan segudang manfaat luar biasa bagi kesehatan, khususnya untuk kita para lansia. Tak heran jika jahe sering disebut sebagai si rimpang ajaib. Mari kita ingat sejenak. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita sudah menggunakan jahe bukan hanya sebagai bumbu masakan, tetapi juga sebagai obat tradisional. Di banyak rumah, ketika ada keluarga yang masuk angin, solusinya adalah rebusan jahe atau yang biasa kita kenal dengan wedang jahe. Saat perut terasa mual, ibu kita biasanya langsung membuatkan air hangat dengan irisan jahe. Saat badan terasa pegal-pegal, ramuan minyak gosok berbahan dasar jahe sering menjadi pilihan untuk menghangatkan tubuh. Tradisi itu sebenarnya bukan sekadar kebiasaan turun-temurun tanpa dasar. Banyak penelitian modern yang sudah membuktikan bahwa jahe memang memiliki kandungan senyawa aktif yang menyehatkan. Salah satunya adalah gingerol, zat utama dalam jahe yang bertanggung jawab memberikan rasa pedas sekaligus berfungsi sebagai antioksidan kuat dan antiinflamasi alami. Bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut, tubuh mulai mengalami berbagai perubahan. Metabolisme melambat, daya tahan tubuh tidak sekuat dulu, sendi sering terasa nyeri, dan daya ingat kadang berkurang. Disinilah jahe hadir sebagai sahabat alami. Dengan konsumsi rutin dalam takaran yang tepat, jahe bisa membantu mengatasi banyak keluhan umum pada lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, coba bayangkan, alih-alih harus sering bergantung pada obat-obatan kimia yang kadang memiliki efek samping, kita bisa memanfaatkan bahan alami dari dapur sendiri. Tentunya, ini bukan berarti menggantikan pengobatan dokter, tetapi lebih pada mendukung gaya hidup sehat dan mencegah penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Saya yakin di antara sahabat semua ada yang punya pengalaman pribadi dengan jahe. Ada yang mungkin merasakan tubuh jadi lebih hangat ketika rutin minum wedang jahe di pagi hari. Ada juga yang merasa perutnya lebih nyaman, tidak gampang kembung, setelah menambahkan sedikit jahe ke dalam masakan. Ada yang merasa pileknya cepat reda setelah menghirup uap rebusan jahe. Testimoni-testimoni sederhana seperti itu sebenarnya adalah bukti nyata khasiat jahe yang bisa kita alami sendiri. Namun, tentu saja agar lebih meyakinkan, kita juga perlu mendengar penjelasan dari sudut pandang medis. Oleh karena itu, di dalam seri video ini kita akan membahas 8 khasiat utama jahe untuk kesehatan menurut dokter, lengkap dengan penjelasan ilmiah mengenai kandungan di dalamnya, serta contoh nyata yang bisa kita terapkan sehari-hari. Dengan begitu, sahabat channel Lansia Sehat tidak hanya mendengar katanya, atau dari cerita orang, tetapi benar-benar mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Di bab pertama ini,
fokus kita memang bukan langsung membahas khasiat, melainkan membuka hati dan pikiran bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus terus kita jaga. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa tersenyum lebih banyak, bercengkerama dengan keluarga, menikmati makanan dengan lahap, bahkan berjalan-jalan ke tempat yang kita sukai. Sebaliknya, ketika sakit, dunia terasa sempit. Karena itu, setiap langkah kecil untuk menjaga kesehatan, termasuk minum ramuan jahe, bisa menjadi investasi besar bagi masa depan kita. Saya ingin mengajak sahabat semua untuk mulai memperhatikan tubuh masing-masing. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah cukup minum air putih setiap hari? Apakah saya sudah menjaga pola makan agar tidak terlalu banyak gula, garam, atau minyak? Apakah saya masih rutin bergerak, berolahraga ringan, atau sekadar berjalan kaki setiap pagi? Dan yang tidak kalah penting, apakah saya sudah memberikan asupan alami yang bermanfaat bagi tubuh, seperti jahe? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu akan membantu kita menyadari betapa pentingnya keseimbangan hidup. Tidak perlu langsung mengubah semuanya secara drastis, cukup lakukan perubahan kecil tetapi konsisten. Misalnya, mulai dengan menambahkan jahe ke dalam teh hangat di sore hari, atau membuat wedang jahe seminggu 3 kali. Perlahan tapi pasti, tubuh akan merasakan manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya kasihi, mari kita jalani perjalanan ini bersama. Dalam beberapa bab ke depan, kita akan membahas satu persatu khasiat jahe yang luar biasa. Mulai dari manfaatnya untuk menghangatkan tubuh, menjaga pencernaan, meredakan nyeri sendi, meningkatkan imunitas, hingga menjaga kesehatan otak. Semuanya akan kita kupas tuntas dengan bahasa sederhana, mudah dipahami, namun tetap berdasarkan penjelasan medis. Saya percaya, semakin kita tahu manfaat jahe, semakin kita menghargai apa yang Tuhan sediakan melalui alam. Karena sejatinya, banyak obat terbaik ada di sekitar kita, hanya saja kita sering mengabaikannya. Jadi, tetaplah bersama saya sampai akhir seri ini. Kita akan belajar, berbagi pengalaman, dan tentu saja saling mendoakan agar kesehatan kita tetap terjaga. Mari kita sambut bab berikutnya, di mana kita akan membongkar rahasia kandungan jahe yang membuatnya begitu ajaib. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah pada bab pertama kita membuka dengan salam, doa, dan sedikit pengantar tentang jahe, kini tiba saatnya kita menggali lebih dalam. Apa sebenarnya yang terkandung di dalam rimpang kecil ini, sehingga bisa disebut sebagai ajaib? Mengapa sejak dulu jahe dijadikan ramuan kesehatan, dan bahkan sampai hari ini dunia medis modern masih menelitinya? Mari kita mulai dengan penjelasan sederhana. Jahe adalah tanaman rimpang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuknya mungkin tidak beraturan, kadang terlihat seperti cabang-cabang kecil, dengan kulit coklat muda atau agak tua, dan daging berwarna putih kekuningan. Saat kita memotongnya, akan tercium aroma khas yang tajam sekaligus menyegarkan. Rasa pedas yang kita rasakan ketika meminum rebusan jahe sebenarnya berasal dari senyawa aktif di dalamnya. Dan justru dari sanalah berbagai manfaat kesehatan itu muncul. 1. Gingerol, senjata utama jahe. Kandungan paling terkenal dalam jahe adalah gingerol. Ini adalah senyawa bioaktif yang memberikan rasa pedas sekaligus aroma khas pada jahe. Namun lebih dari itu, gingerol memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang sangat kuat. Antioksidan berarti gingerol mampu melawan radikal bebas, yaitu zat berbahaya yang bisa merusak sel tubuh. Radikal bebas sering dikaitkan dengan penuaan dini, kanker, dan berbagai penyakit degeneratif. Antiinflamasi berarti gingerol bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan adalah penyebab banyak penyakit kronis, termasuk nyeri sendi, rematik, bahkan penyakit jantung. Bagi kita para lansia, kemampuan gingerol untuk mengurangi peradangan ini sangat berharga, karena tubuh yang menua biasanya lebih rentan terhadap nyeri kronis. 2. Shogaol, penyeimbang panas dalam jahe. Ketika jahe dikeringkan atau dipanaskan, gingerol berubah menjadi senyawa lain yang disebut shogaol. Shogaol juga memiliki rasa pedas, bahkan lebih kuat dibandingkan gingerol. Uniknya, shogaol terbukti memiliki efek neuroprotektif, yaitu melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Bagi lansia, hal ini penting sekali, karena penuaan sering diiringi dengan penurunan fungsi otak. Shogaol dapat membantu menjaga daya ingat, konsentrasi, dan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer atau demensia. 3. Zingibren, minyak atsiri yang menyegarkan. Selain gingerol dan shogaol, jahe juga mengandung zingibren, salah satu komponen utama dari minyak atsiri jahe. Senyawa ini bertanggung jawab atas aroma harum yang khas ketika jahe direbus. Zingibrene memiliki sifat antiinflamasi,
antibakteri, dan juga membantu menyehatkan sistem pencernaan. Ketika Anda mencium aroma uap rebusan jahe, sebenarnya Anda sedang menghirup minyak atsiri yang menenangkan. Tidak heran jika terapi aromaterapi dengan jahe dapat membantu mengurangi stres dan membuat tubuh lebih rileks. 4 vitamin dan mineral dalam jahe. Meski ukurannya kecil, jahe juga menyimpan berbagai vitamin dan mineral penting. Vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kesehatan kulit. Vitamin B6 berperan dalam metabolisme energi dan pembentukan neurotransmitter di otak. Kalium penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan mengatur tekanan darah. Magnesium membantu relaksasi otot dan menjaga kesehatan tulang. Fosfor penting untuk energi dan perbaikan sel. Bagi sahabat lansia sehat, asupan vitamin dan mineral ini mendukung fungsi tubuh agar tetap optimal meski usia terus bertambah. 5. Serat alami. Jahe juga mengandung serat alami meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Serat ini tetap bermanfaat untuk membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Kombinasi kandungan yang saling menguatkan. Sahabat channel Lansia Sehat, keunikan jahe bukan hanya pada satu senyawa saja, melainkan pada sinergi seluruh kandungan di dalamnya. Gingerol, shogaol, zingibrene, vitamin, mineral, dan serat saling bekerja sama memberikan manfaat bagi tubuh. Sebagai contoh, ketika tubuh Anda merasa lelah dan imun menurun, vitamin C bersama gingerol membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Ketika sendi terasa nyeri, kombinasi gingerol dan shogaol membantu meredakan peradangan. Ketika perut kembung, minyak atsiri jahe seperti zingibrene membantu menenangkan pencernaan. Dengan kata lain, setiap tegukan wedang jahe bukan hanya memberikan rasa hangat, tetapi juga mengantarkan obat alami ke berbagai bagian tubuh. Penggunaan jahe dalam tradisi dunia. Bukan hanya di Indonesia, sahabatku. Hampir di seluruh dunia jahe dikenal sebagai tanaman obat. Di Tiongkok, jahe telah digunakan lebih dari 2000 tahun sebagai bagian dari pengobatan tradisional. Mereka percaya jahe bisa menyeimbangkan energi tubuh dan menghangatkan organ dalam. Di India, jahe menjadi bagian penting dari Ayurveda, sistem pengobatan kuno. Jahe digunakan untuk masalah pencernaan, pernapasan, dan juga sebagai tonik kesehatan. Di Eropa abad pertengahan, jahe dianggap rempah mewah dan sering dijadikan ramuan untuk melawan penyakit menular. Kini, penelitian modern membuktikan bahwa apa yang diyakini nenek moyang itu memang benar adanya. Ilmu pengetahuan menemukan bahwa kandungan jahe memang punya efek nyata bagi kesehatan. Bagaimana jahe bekerja di tubuh lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lihat bagaimana jahe bekerja di dalam tubuh kita. Ketika diminum dalam bentuk rebusan atau teh jahe, senyawa aktifnya langsung masuk ke sistem pencernaan. Gingerol dan shogaol akan diserap usus dan dialirkan ke seluruh tubuh lewat darah. Pada sistem pencernaan, jahe merangsang produksi enzim yang membantu makanan lebih cepat dicerna. Inilah sebabnya jahe bisa meredakan mual dan kembung. Pada sistem peredaran darah, jahe membantu melancarkan aliran darah dengan sedikit melebarkan pembuluh darah. Akibatnya, tubuh terasa lebih hangat. Pada sistem imun, antioksidan dalam jahe membantu melawan radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Pada otot dan sendi, sifat antiinflamasi jahe bekerja mengurangi pembengkakan dan nyeri. Semua proses ini membuat jahe seolah-olah menjadi dokter kecil yang bekerja secara alami di dalam tubuh kita. Testimoni kehidupan sehari-hari. Banyak lansia yang sudah merasakan manfaat nyata dari kandungan jahe ini. Misalnya, seorang ibu berusia 68 tahun di Jawa Tengah yang rutin minum wedang jahe setiap pagi. Beliau mengatakan tubuhnya terasa lebih hangat, tidak mudah masuk angin, dan jarang sakit kepala. Seorang bapak berusia 72 tahun di Bandung yang punya riwayat asam urat juga merasa sendinya lebih ringan setelah menambahkan jahe ke dalam masakan sehari-hari. Meski tidak serta-merta sembuh total, rasa nyerinya berkurang sehingga beliau bisa berjalan lebih nyaman. Testimoni sederhana ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa apa yang terkandung di dalam jahe benar-benar bermanfaat, bukan sekadar mitos. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal kandungan jahe secara ilmiah, mulai dari gingerol, shogaol, hingga berbagai vitamin dan mineral, kita semakin memahami mengapa rempah kecil ini disebut ajaib. Pada bab berikutnya, kita akan mulai membahas khasiat pertama yang paling sering dirasakan oleh banyak orang, kemampuan jahe untuk menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Khasiat ini sangat penting bagi lansia,
terutama yang sering merasa kedinginan atau kesemutan. Jadi, tetaplah bersama saya, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Sahabat channel Lansia Sehat, pada bab sebelumnya kita sudah mengupas kandungan jahe yang begitu kaya. Kini, mari kita mulai menelusuri satu persatu khasiat utamanya. Dan kita mulai dari hal yang paling sederhana, namun sangat nyata dirasakan, yaitu kemampuan jahe untuk menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Mengapa tubuh lansia sering merasa dingin? Banyak di antara sahabat kita yang sudah berusia lanjut sering mengeluh mudah merasa dingin, meskipun suhu ruangan tidak terlalu rendah. Ada yang bilang telapak tangan dan kaki selalu dingin, ada yang sering mengenakan jaket bahkan di siang hari, dan ada pula yang cepat menggigil ketika terkena angin. Fenomena ini sebenarnya wajar. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh menurun. Artinya, tubuh tidak lagi memproduksi panas sebanyak saat masih muda. Selain itu, lapisan lemak di bawah kulit juga berkurang sehingga tubuh lebih sulit menahan panas. Faktor lain adalah peredaran darah yang melambat, membuat bagian tubuh tertentu, terutama tangan dan kaki, terasa dingin. Disinilah jahe berperan. Jahe mengandung gingerol dan shogaol yang memiliki efek vasodilator alami. Artinya, senyawa ini membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Dengan lancarnya darah yang membawa oksigen dan nutrisi, tubuh akan merasa lebih hangat. Efek hangat jahe di tubuh. Coba ingat kembali, sahabat, pernahkah Anda meminum segelas wedang jahe di malam hari? Sesaat setelah meneguknya, mungkin tenggorokan terasa pedas, perut menjadi hangat, lalu pelan-pelan sensasi hangat itu menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan kadang-kadang sampai membuat keringat keluar. Itu bukan sugesti semata. Itu adalah respon alami tubuh terhadap senyawa aktif jahe. Efek hangat ini sangat bermanfaat untuk lansia. Tidak hanya mengurangi rasa dingin, tetapi juga membantu melemaskan otot, menenangkan saraf, dan membuat tidur lebih nyenyak. Banyak penelitian menunjukkan bahwa jahe mampu merangsang reseptor panas di tubuh, sehingga memicu rasa hangat alami dari dalam, bukan sekadar dari luar seperti ketika kita menggunakan selimut. Peredaran darah yang lebih lancar. Selain menghangatkan, jahe juga terbukti memperbaiki sirkulasi darah. Pembuluh darah yang sehat dan elastis akan memudahkan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Ini penting sekali, karena peredaran darah yang buruk bisa menimbulkan banyak masalah, kesemutan, pusing, nyeri dada, bahkan risiko stroke. Jahe bekerja dengan cara mencegah penggumpalan darah berlebihan dan membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Efeknya mirip dengan obat pengencer darah ringan, namun tentu dengan cara alami. Itulah mengapa banyak dokter herbal menyarankan konsumsi jahe dalam jumlah wajar untuk membantu kesehatan jantung dan pembuluh darah. Manfaat khusus untuk lansia. Mari kita lihat beberapa manfaat spesifik bagi sahabat lansia sehat. Mengurangi kesemutan dan kebas. Peredaran darah yang lancar membantu mengurangi gejala kesemutan di tangan dan kaki yang sering dialami lansia. Mengatasi rasa dingin di malam hari. Segelas teh jahe hangat sebelum tidur dapat membuat tubuh lebih nyaman dan tidur lebih pulas. Mencegah hipertensi ringan. Dengan membantu melancarkan darah, jahe juga berperan dalam menurunkan tekanan darah ringan. Namun perlu diingat, jika Anda sedang mengonsumsi obat hipertensi, tetap konsultasikan pada dokter sebelum rutin mengonsumsi jahe dalam jumlah banyak. Mengurangi risiko pembekuan darah. Bagi lansia yang punya risiko trombosis, darah menggumpal, jahe dapat membantu mencegahnya secara alami. Testimoni nyata. Seorang nenek berusia 70 tahun di Yogyakarta bercerita bahwa setiap kali musim hujan tiba, tubuhnya terasa sangat dingin hingga sulit tidur. Sejak ia rutin minum rebusan jahe 3 kali seminggu, ia merasakan tubuh lebih hangat, bahkan bisa tidur tanpa menggunakan banyak selimut. Ada juga seorang bapak 68 tahun yang sering mengalami kesemutan di kaki akibat peredaran darah kurang lancar. Setelah ia terbiasa menambahkan parutan jahe ke dalam teh pagi dan sore, rasa kesemutannya berkurang, dan ia merasa lebih segar setiap kali bangun tidur. Cerita-cerita ini bukan sekadar pengalaman pribadi, tetapi didukung juga oleh penelitian ilmiah. Beberapa studi menunjukkan bahwa jahe memiliki efek vasodilator yang nyata, artinya benar-benar bekerja melebarkan pembuluh darah. Bagaimana cara mengonsumsi jahe untuk khasiat ini? Ada beberapa cara sederhana. Wedang jahe. Rebus 2-3 ruas jahe yang sudah digeprek, tambahkan gula merah atau madu secukupnya. Minum saat masih hangat. Teh jahe. Campurkan irisan jahe segar ke dalam teh hitam atau teh hijau. Efeknya menenangkan dan menyegarkan. Jahe dalam masakan.
Gunakan jahe sebagai bumbu dalam sup, tumis, atau olahan ikan. Selain menambah cita rasa, juga menambah khasiat. Namun, sahabat perlu berhati-hati juga. Jangan mengonsumsi jahe secara berlebihan, terutama bagi yang sedang minum obat pengencer darah atau punya masalah lambung. Konsumsi 2-4 gram jahe segar per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Penelitian medis tentang efek jahe pada sirkulasi. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition menunjukkan bahwa jahe memiliki efek antiplatelet, artinya membantu mencegah sel-sel darah menggumpal berlebihan. Efek ini serupa dengan aspirin dosis rendah. Namun, berbeda dengan obat kimia, jahe memberikan efek lebih alami dan cenderung lebih aman jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Penelitian lain dari American Journal of Hypertension menemukan bahwa konsumsi jahe secara rutin dapat menurunkan tekanan darah sistolik pada lansia dengan hipertensi ringan. Hal ini tentu menjadi kabar baik, karena jahe bisa menjadi salah satu terapi pendukung untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jahe dan gaya hidup sehat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, perlu kita ingat bahwa jahe hanyalah salah satu bagian dari pola hidup sehat. Khasiatnya akan lebih terasa jika dipadukan dengan kebiasaan baik lainnya. Rutin berolahraga ringan, seperti jalan kaki atau senam lansia. Mengonsumsi makanan seimbang dengan sayur, buah, dan cukup protein. Menjaga kualitas tidur dan menghindari stres. Mengontrol gula, garam, dan lemak jenuh dalam makanan. Dengan kombinasi ini, manfaat jahe sebagai penghangat tubuh dan pelancar sirkulasi akan semakin optimal. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat bagaimana jahe membantu tubuh tetap hangat dan peredaran darah tetap lancar. Khasiat ini sangat terasa terutama bagi kita yang sering kedinginan, kesemutan, atau mudah lelah. Namun, perjalanan kita belum berhenti di sini. Masih ada manfaat lain yang tidak kalah penting, yaitu khasiat jahe untuk menyehatkan pencernaan. Perut kembung, mual, atau rasa tidak nyaman di lambung sering dialami para lansia. Dan ternyata, jahe punya jawaban alami untuk itu. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya untuk mengupas lebih dalam. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana jahe mampu menghangatkan tubuh dan memperlancar peredaran darah, kini kita masuk ke khasiat berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu perannya dalam menyehatkan sistem pencernaan. Bagi banyak orang, apalagi kita yang sudah memasuki usia lanjut, masalah pencernaan adalah keluhan yang cukup sering muncul. Mulai dari perut kembung, mual, begas setelah makan, susah buang angin, hingga masalah lambung seperti mak ringan. Bahkan ada juga yang sering mengalami sembelit atau justru diare karena fungsi usus yang melemah. Semua ini sangat mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Nah, kabar baiknya, jahe sudah lama dikenal sebagai obat perut alami. Baik dalam pengobatan tradisional maupun modern, jahe terbukti membantu mengatasi berbagai keluhan pencernaan. Mengapa pencernaan lansia lebih rentan? Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu mengapa sistem pencernaan pada lansia cenderung lebih sensitif. Produksi enzim menurun. Seiring bertambahnya usia, tubuh memproduksi lebih sedikit enzim pencernaan. Akibatnya, makanan yang masuk ke dalam perut lebih sulit diurai. Hal ini sering menimbulkan rasa kembung, penuh, atau begah. Pergerakan usus melambat. Otot-otot usus juga ikut melemah. Akibatnya, makanan dan sisa pencernaan bergerak lebih lambat, sehingga mudah menimbulkan sembelit. Kondisi lambung lebih sensitif. Pada usia lanjut, dinding lambung bisa lebih tipis dan produksi asam lambung berkurang. Ini membuat makanan tertentu sulit dicerna dengan baik. Pengaruh obat-obatan. Banyak lansia yang rutin mengonsumsi obat, misalnya obat darah tinggi, diabetes, atau kolesterol. Beberapa jenis obat dapat menimbulkan efek samping berupa gangguan pencernaan. Semua faktor ini membuat lansia sering mengalami ketidaknyamanan pada perut. Namun, disinilah jahe dapat hadir sebagai solusi alami. Jahe dan pencernaan. Penjelasan ilmiah. Apa yang membuat jahe begitu baik untuk perut? Mari kita lihat kandungan aktifnya. Gingerol dan shogaol. Senyawa ini membantu mempercepat proses pengosongan lambung. Artinya, makanan tidak terlalu lama tertahan di perut, sehingga mengurangi rasa penuh dan kembung. Minyak atsiri. Komponen seperti zingibrene memiliki efek karminatif, yaitu membantu mengeluarkan gas dari dalam perut. Ini sebabnya jahe efektif untuk mengatasi perut kembung. Efek antiemetik. Jahe dikenal luas sebagai antimual alami. Baik mual karena masuk angin, mabuk perjalanan, atau bahkan mual akibat efek obat tertentu,
semuanya bisa berkurang dengan bantuan jahe. Antibakteri alami. Jahe juga membantu melawan bakteri jahat di usus yang bisa menyebabkan diare. Masalah pencernaan yang bisa dibantu oleh jahe. Mual dan perut tidak nyaman. Banyak penelitian membuktikan bahwa jahe efektif mengurangi rasa mual. Misalnya, penelitian di Journal of Alternative and Complementary Medicine menemukan bahwa konsumsi jahe dapat mengurangi mual hingga 40% pada pasien tertentu. Bagi lansia, mual bisa muncul akibat masuk angin, mak ringan, atau efek obat. Dengan minum air jahe hangat, rasa mual biasanya cepat mereda. Perut kembung dan begah. Minyak atsiri dalam jahe bekerja melemaskan otot pencernaan dan membantu pengeluaran gas. Itulah sebabnya orang yang sering kembung biasanya merasa lega setelah minum jahe. Gangguan pencernaan fungsional, dispepsia. Banyak lansia mengalami dispepsia, yaitu rasa nyeri atau tidak nyaman di bagian atas perut tanpa sebab yang jelas. Jahe terbukti mempercepat pengosongan lambung sehingga gejala ini berkurang. Sembelit ringan. Walaupun bukan pencahar kuat, jahe membantu merangsang gerakan usus, peristaltik. Dengan demikian, buang air besar jadi lebih lancar. Diare akibat infeksi ringan. Jahe memiliki sifat antibakteri, sehingga bisa membantu mengatasi diare ringan yang disebabkan oleh makanan kurang higienis. Testimoni lansia. Mari kita dengarkan kisah nyata dari beberapa sahabat kita. Seorang nenek berusia 66 tahun di Surabaya sering merasa mual setelah minum obat hipertensi. Setiap kali minum teh hangat dengan irisan jahe, rasa mualnya jauh berkurang. Kini ia sudah menjadikan teh jahe sebagai teman setia setiap pagi. Seorang bapak 72 tahun di Bali sering mengalami perut kembung setelah makan malam. Setelah ia mencoba rutin minum wedang jahe sebelum tidur, perutnya terasa lebih ringan dan tidur lebih nyenyak. Ada pula seorang ibu 70 tahun di Jakarta yang punya masalah mak ringan. Ia dulu sering menghindari banyak makanan karena takut kambuh. Namun, dengan konsumsi jahe dalam porsi kecil, bukan berlebihan, ia merasa perutnya lebih tenang. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa jahe bukan hanya sekadar teori, tetapi nyata manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Cara aman mengonsumsi jahe untuk pencernaan. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan. Jahe rebus. Geprek 2-3 ruas jahe. Rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat-hangat untuk meredakan mual atau kembung. Tambahkan irisan jahe segar ke dalam secangkir teh hangat. Bisa ditambah madu agar lebih nikmat. Jahe dalam masakan. Masukkan jahe ke dalam sop, tumisan, atau kuah bening. Selain lezat, juga membantu pencernaan lebih nyaman. Jahe bubuk. Jika sulit mendapatkan jahe segar, jahe bubuk juga bisa digunakan. Campurkan 1/2 sendok teh bubuk jahe dengan air hangat atau susu rendah lemak. Namun, perlu diingat, jangan mengonsumsi jahe dalam jumlah berlebihan, karena justru bisa mengiritasi lambung. Untuk lansia dengan mak kronis, sebaiknya konsumsi jahe dalam porsi kecil dulu dan lihat bagaimana respon tubuh. Konsultasikan dengan dokter jika sedang mengonsumsi obat tertentu, terutama obat pengencer darah. Dukungan ilmiah. Beberapa penelitian modern mendukung manfaat jahe untuk pencernaan. Penelitian di European Journal of Gastroenterology and Hepatology menyatakan bahwa jahe mempercepat pengosongan lambung hingga 25%, sehingga mengurangi rasa penuh setelah makan. Penelitian lain dari University of Rochester menunjukkan bahwa jahe efektif mengurangi mual pada pasien yang sedang menjalani kemoterapi. Studi dari National Library of Medicine juga menyebutkan bahwa jahe memiliki efek karminatif yang nyata, membantu mengurangi gas di perut. Dengan bukti ini, kita bisa lebih yakin bahwa manfaat jahe bukan sekadar mitos, tetapi terbukti secara ilmiah. Menghubungkan ke kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita bayangkan situasi sederhana. Anda baru saja makan malam dengan porsi agak banyak. Setelah itu, perut terasa penuh, kembung, dan sulit tidur. Coba bandingkan dua kondisi. Jika Anda hanya berbaring tanpa melakukan apa-apa, rasa begah itu akan berlangsung lama, mungkin sampai pagi. Tapi jika Anda meminum segelas rebusan jahe hangat, dalam 15-20 menit perut biasanya mulai terasa lega, gas perlahan keluar, dan tidur pun jadi lebih tenang. Perbedaan sederhana ini bisa sangat berarti, terutama bagi kita yang ingin menikmati malam dengan lebih damai. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah membahas khasiat jahe untuk menyehatkan pencernaan. Mulai dari mengurangi mual, kembung, sembelit ringan, hingga melawan bakteri penyebab diare.
Semua ini membuat jahe layak disebut sahabat alami bagi perut kita. Namun, perjalanan manfaat jahe belum berhenti. Setelah perut terasa lega, mari kita lanjutkan ke khasiat berikutnya, yaitu bagaimana jahe mampu meredakan nyeri sendi dan otot keluhan yang sering sekali dialami para lansia. Jangan kemana-mana, kita akan kupas tuntas pada bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas khasiat jahe untuk sistem pencernaan, kini saatnya masuk ke topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari para lansia, nyeri sendi dan otot. Siapa di antara Anda yang sering merasakan lutut kaku di pagi hari? Atau pinggang terasa pegal setelah berjalan agak jauh? Atau mungkin tangan sering nyeri saat digerakkan? Keluhan seperti ini sangat umum pada usia lanjut. Seiring bertambahnya umur, persendian dan otot kita mengalami perubahan alami. Tulang rawan yang melindungi sendi mulai menipis, cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas berkurang, dan otot pun tidak sekuat dulu. Kondisi ini sering memicu nyeri, kaku, dan bahkan peradangan pada sendi. Disinilah jahe hadir sebagai salah satu solusi alami yang bisa membantu. Jahe tidak hanya menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meredakan peradangan dan mengurangi rasa nyeri pada sendi maupun otot. Mengapa lansia rentan nyeri sendi dan otot? Osteoartritis, pengapuran sendi. Penyakit sendi degeneratif ini paling banyak dialami lansia. Gejalanya berupa nyeri lutut, pinggul, atau tangan yang makin parah ketika beraktivitas. Rematik atau rheumatoid arthritis, kondisi autoimun yang membuat sendi meradang, bengkak, dan kaku, terutama di pagi hari. Penurunan massa otot, sarkopenia. Seiring usia, massa otot berkurang sehingga tubuh lebih cepat lelah dan mudah nyeri. Kurang gerak. Banyak lansia yang aktivitas fisiknya berkurang. Akibatnya, sendi dan otot menjadi kaku dan mudah nyeri. Kebiasaan buruk, pola makan tinggi lemak jenuh, atau terlalu banyak gula juga bisa memperparah peradangan pada sendi. Bagaimana jahe membantu mengurangi nyeri? Jahe memiliki kandungan gingerol dan shogaol yang bersifat antiinflamasi alami. Senyawa ini bekerja hampir mirip dengan obat pereda nyeri, SAID, seperti ibuprofen, tetapi dengan cara yang lebih lembut bagi tubuh. Mengurangi peradangan. Jahe menekan produksi senyawa proinflamasi, seperti prostaglandin dan leukotrien, yang biasanya menyebabkan nyeri dan bengkak. Mengurangi kekakuan sendi. Dengan berkurangnya peradangan, sendi menjadi lebih fleksibel. Efek analgesik alami. Jahe juga mampu menenangkan saraf yang menghantarkan rasa sakit, sehingga intensitas nyeri berkurang. Meningkatkan sirkulasi di area sendi. Dengan aliran darah yang lebih lancar, oksigen dan nutrisi mencapai otot serta sendi lebih baik, mempercepat pemulihan. Penelitian medis tentang jahe dan nyeri sendi. Beberapa penelitian sudah membuktikan khasiat jahe untuk sendi. Sebuah studi di Arthritis Rheumatis Journal menemukan bahwa pasien osteoartritis lutut yang rutin mengonsumsi ekstrak jahe mengalami penurunan nyeri signifikan hingga 40% setelah 6 minggu. Penelitian lain di Journal of Pain menunjukkan bahwa konsumsi jahe setiap hari selama 11 hari membantu mengurangi nyeri otot akibat aktivitas fisik hingga 25%. Studi dari University of Miami melaporkan bahwa jahe bisa menjadi terapi tambahan yang efektif untuk lansia dengan nyeri sendi kronis. Semua bukti ini membuat kita semakin yakin bahwa jahe memang layak disebut sebagai obat alami untuk nyeri sendi dan otot. Testimoni lansia. Mari kita dengarkan pengalaman nyata. Ibu Wati, 69 tahun, dari Bandung. Beliau sudah lama menderita osteoartritis lutut. Jalan sebentar saja terasa nyeri. Setelah rutin minum air jahe hangat setiap pagi, ditambah mengompres lutut dengan jahe parut yang dibungkus kain hangat, rasa sakitnya berkurang. Kini ia lebih bersemangat berjalan-jalan pagi bersama tetangganya. Pak Rahmat, 72 tahun, dari Semarang. Sering mengalami pegal pada pinggang setelah duduk lama. Ia terbiasa minum susu hangat yang dicampur bubuk jahe setiap malam. Menurut pengakuannya, tidur jadi lebih nyenyak, dan pinggang terasa lebih ringan ketika bangun. Nenek Ani, 75 tahun, dari Yogyakarta. Beliau sering kaku di jari tangan karena rematik. Cucu perempuannya membuatkan minyak gosok dari campuran minyak kelapa dan jahe parut. Setelah rutin digunakan, tangannya lebih mudah digerakkan tanpa terlalu nyeri. Cerita-cerita seperti ini membuktikan bahwa jahe bisa menjadi pendamping alami dalam meredakan keluhan sendi dan otot. Cara menggunakan jahe untuk nyeri sendi dan otot. Ada beberapa cara yang bisa dicoba sahabat lansia sehat. Konsumsi langsung. Rebus jahe segar 2-3 ruas dengan 2 gelas air,
hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat setiap pagi atau sore. Bisa ditambah madu untuk rasa lebih nikmat. Kompres jahe hangat. Parut jahe segar, bungkus dengan kain bersih, lalu rendam sebentar dalam air hangat. Tempelkan pada area sendi yang nyeri selama 15-20 menit. Minyak jahe. Campur parutan jahe dengan minyak kelapa atau minyak zaitun. Diamkan semalaman, lalu gunakan sebagai minyak pijat di area sendi. Jahe dalam masakan. Tambahkan jahe ke dalam sup ayam, tumis sayur, atau kuah bening. Selain enak, juga membantu meredakan peradangan dari dalam. Peringatan dan tips. Meski jahe bermanfaat, sahabat perlu bijak dalam penggunaannya. Jangan mengonsumsi jahe berlebihan, terutama jika Anda sedang minum obat pengencer darah. Untuk penderita MA kronis, konsumsi jahe dalam jumlah kecil dan jangan saat perut kosong. Konsultasikan pada dokter sebelum menjadikan jahe sebagai terapi rutin jika Anda punya penyakit kronis. Menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, bayangkan seorang kakek yang dulu suka bermain dengan cucunya di halaman, tetapi kini terbatas karena lututnya sering sakit. Atau seorang nenek yang ingin tetap aktif mengikuti kegiatan arisan, namun mudah lelah karena pinggang sering nyeri. Jika ada cara sederhana dari dapur kita sendiri, hanya dengan jahe, yang bisa sedikit meringankan rasa sakit itu, bukankah itu sebuah anugerah besar? Tidak berarti semua rasa sakit langsung hilang, tetapi setidaknya kita bisa menjalani hari dengan lebih nyaman, tersenyum lebih banyak, dan beraktivitas tanpa terlalu banyak hambatan. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat bagaimana jahe bekerja untuk membantu meredakan nyeri sendi dan otot. Khasiat ini benar-benar penting, karena keluhan sendi sering menjadi penghalang bagi lansia untuk tetap aktif dan mandiri. Namun, manfaat jahe tidak berhenti di sini. Setelah tubuh terasa lebih ringan dan sendi lebih fleksibel, mari kita lanjutkan ke bab berikutnya. Pada bab 6, kita akan membahas bagaimana jahe dapat meningkatkan imunitas dan menurunkan risiko infeksi. Sesuatu yang sangat penting bagi kita yang ingin tetap sehat di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana jahe mampu meredakan nyeri sendi dan otot, sekarang mari kita beralih ke dua khasiat penting lainnya yang sangat berhubungan dengan kesehatan lansia, yaitu meningkatkan sistem imun dan menurunkan risiko infeksi. Kita semua tahu, seiring bertambahnya usia, daya tahan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Kalau dulu saat muda terkena hujan atau kurang tidur sebentar saja, tubuh masih bisa cepat pulih. Kini di usia lanjut, daya tahan tubuh menjadi lebih rapuh. Infeksi yang sederhana seperti flu bisa terasa lebih berat, penyembuhan luka bisa lebih lama, dan tubuh lebih mudah kelelahan. Karena itu, menjaga kekuatan sistem imun menjadi hal yang sangat penting. Dan kabar baiknya, jahe adalah salah satu senjata alami yang bisa membantu memperkuat pertahanan tubuh kita. Mengapa daya tahan tubuh lansia menurun? Ada beberapa alasan mengapa sistem imun pada lansia melemah. Proses penuaan alami, immunosenescence change. Sistem imun menurun seiring usia. Sel darah putih tidak seaktif dulu dalam melawan virus dan bakteri. Penyakit penyerta. Banyak lansia memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau jantung. Penyakit-penyakit ini membuat imun lebih lemah. Gaya hidup. Pola makan kurang sehat, kurang gerak, kurang tidur, dan stres berkepanjangan memperburuk kondisi imun. Obat-obatan. Penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang dapat menurunkan fungsi imun. Inilah sebabnya, sahabat channel Lansia Sehat, kita perlu mencari cara alami untuk mendukung daya tahan tubuh. Jahe bisa menjadi salah satu pilihan. Bagaimana jahe meningkatkan imunitas? Kandungan aktif dalam jahe bekerja melalui beberapa mekanisme. Antioksidan kuat. Gingerol, shogaol, dan zingerone adalah antioksidan alami yang melawan radikal bebas. Radikal bebas bisa merusak sel, termasuk sel imun. Dengan adanya antioksidan, sel imun menjadi lebih kuat dan berfungsi lebih baik. Efek antiinflamasi. Peradangan kronis bisa melemahkan sistem imun. Jahe membantu mengurangi peradangan sehingga tubuh lebih siap melawan penyakit. Antimikroba alami. Jahe mengandung senyawa yang dapat melawan bakteri dan virus. Beberapa penelitian menunjukkan jahe mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan maupun pencernaan. Merangsang sirkulasi darah. Dengan sirkulasi yang lebih lancar, sel-sel imun dapat bergerak lebih cepat ke area tubuh yang membutuhkan perlindungan. Jahe dan risiko infeksi. Sahabat channel Lansia Sehat, infeksi bisa datang kapan saja, terutama pada saluran pernapasan, flu, batuk, pilek, dan saluran pencernaan,
diare, keracunan makanan. Jahe memiliki peran besar dalam menurunkan risiko infeksi ini. Infeksi saluran pernapasan. Jahe hangat sering dijadikan ramuan ketika pilek dan batuk menyerang. Uap panasnya melegakan tenggorokan, sementara senyawa aktifnya membantu melawan virus flu. Infeksi bakteri pada pencernaan. Beberapa penelitian menunjukkan jahe efektif menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella, yang sering menyebabkan diare atau keracunan makanan. Infeksi jamur. Minyak atsiri jahe juga memiliki sifat anti-jamur. Walau tidak sekuat obat medis, ini membantu mencegah pertumbuhan jamur berlebih di tubuh. Penelitian ilmiah tentang jahe dan imunitas. Penelitian yang diterbitkan di International Journal of Preventive Medicine menyatakan bahwa konsumsi jahe dapat meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh secara signifikan yang berpengaruh langsung terhadap sistem imun. Studi di Journal of Ethnoparmacology melaporkan bahwa ekstrak jahe memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa strain bakteri penyebab penyakit. Penelitian lain dari University of Maryland Medical Center menyebutkan bahwa jahe membantu mengurangi peradangan pada saluran pernapasan, sehingga bermanfaat bagi penderita pilek dan batuk. Semua ini menunjukkan bahwa jahe tidak hanya menenangkan tubuh, tetapi juga memperkuat pertahanan dari dalam. Testimoni nyata. Pak Joko, 71 tahun, dari Surabaya. Beliau dulunya mudah terserang flu, terutama di musim hujan. Setelah rutin minum rebusan jahe dengan madu setiap pagi, frekuensi sakit flu berkurang drastis. Ibu Sumarni, 68 tahun, dari Bogor. Setiap kali masuk angin, beliau terbiasa minum wedang jahe. Ia mengatakan tubuhnya jadi lebih hangat, cepat berkeringat, dan setelah itu merasa jauh lebih segar. Pak Hasan, 73 tahun, dari Makassar. Pernah mengalami diare ringan akibat makanan kurang bersih. Ia mencoba minum air rebusan jahe yang dicampur sedikit garam. Dalam 1 hari, kondisinya membaik. Cerita-cerita sederhana ini menunjukkan bagaimana jahe benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelindung alami. Cara mengonsumsi jahe untuk imunitas. Wedang jahe, madu jeruk nipis. Kombinasi ini sangat baik. Jahe untuk hangat, madu untuk energi, jeruk nipis untuk vitamin C cocok diminum di pagi hari atau saat cuaca dingin. Jahe dalam sup. Tambahkan irisan jahe pada sup ayam atau sup sayur. Sup hangat dengan jahe bisa menjadi makanan penyembuh ketika tubuh terasa lemah. Teh jahe dengan kayu manis. Kayu manis juga punya khasiat antimikroba. Jika dikombinasikan dengan jahe, manfaatnya semakin kuat untuk daya tahan tubuh. Inhalasi uap jahe. Rebus jahe dalam air. Hirup uapnya selama beberapa menit. Cara ini membantu melegakan saluran pernapasan saat pilek atau batuk. Peringatan untuk konsumsi jahe. Sahabat channel Lansia Sehat, meskipun jahe baik untuk imunitas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Konsumsi cukup, jangan berlebihan. 2-4 gram jahe segar per hari sudah cukup. Jika sedang menjalani pengobatan dengan obat pengencer darah, konsultasikan dulu dengan dokter. Untuk penderita makronis, jahe bisa dikonsumsi, tapi dalam porsi kecil dan jangan saat perut kosong. Menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan situasi sederhana. Musim hujan tiba, tubuh terasa menggigil, hidung mulai meler, dan tenggorokan sakit. Biasanya, banyak dari kita langsung panik dan mencari obat. Tapi bagaimana jika ada cara alami untuk membantu tubuh melawan gejala awal itu? Segelas wedang jahe hangat bisa menjadi jawaban. Atau ketika cucu-cucu datang ke rumah, membawa energi dan tawa, tentu kita ingin ikut beraktivitas dengan mereka. Namun tubuh sering terasa cepat lelah. Dengan rutin mengonsumsi jahe, stamina meningkat, imun lebih kuat, dan kita bisa tetap aktif bersama keluarga tercinta. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah membahas bagaimana jahe berperan penting dalam meningkatkan sistem imun dan menurunkan risiko infeksi. Dengan kata lain, jahe membantu tubuh kita lebih tangguh menghadapi serangan penyakit sehari-hari. Namun, manfaat jahe masih berlanjut. Pada bab 7, kita akan masuk ke 2 khasiat berikutnya yang sangat penting bagi kesehatan lansia, yaitu menjaga kesehatan jantung dan menstabilkan gula darah. 2 hal ini krusial, karena jantung sehat dan gula darah terkontrol adalah kunci umur panjang yang berkualitas. Mari kita lanjutkan di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah pada bab sebelumnya kita melihat bagaimana jahe meningkatkan sistem imun dan menurunkan risiko infeksi, kini kita akan membahas 2 khasiat yang sangat krusial untuk kehidupan para lansia, yaitu menjaga kesehatan jantung dan menstabilkan gula darah.
Dua hal ini tidak bisa dianggap remeh, karena jantung dan kadar gula darah yang stabil adalah pondasi utama kesehatan lansia. Mengapa jantung dan gula darah sangat penting bagi lansia? Jantung sebagai mesin kehidupan. Jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga akhir hayat. Pada lansia, jantung sering mengalami penurunan fungsi. Penyakit jantung koroner, hipertensi, dan stroke menjadi ancaman nyata. Gula darah yang stabil sebagai sumber energi. Gula darah ibarat bahan bakar tubuh. Jika terlalu tinggi, risiko diabetes meningkat. Jika terlalu rendah, tubuh menjadi lemah. Bagi lansia, kestabilan gula darah sangat penting untuk mencegah komplikasi seperti kerusakan saraf, ginjal, hingga mata. Karena itu, menjaga kesehatan jantung dan mengatur gula darah adalah misi utama agar kita bisa tetap aktif, sehat, dan berumur panjang. Dan kabar baiknya, jahe dapat membantu. Khasiat jahe untuk kesehatan jantung. Banyak penelitian menunjukkan bahwa jahe memiliki efek positif terhadap kesehatan jantung. Bagaimana cara kerjanya? Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Jahe membantu mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. LDL yang tinggi bisa menumpuk di dinding pembuluh darah, menyebabkan penyumbatan, aterosklerosis, dan meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Meningkatkan kolesterol baik, HDL. Sebaliknya, jahe mendukung peningkatan kolesterol baik, HDL, yang berfungsi membersihkan pembuluh darah dari tumpukan lemak. Efek antikoagulan ringan. Jahe memiliki sifat alami yang mencegah penggumpalan darah. Dengan begitu, risiko terbentuknya bekuan darah yang berbahaya bagi jantung dan otak bisa berkurang. Menurunkan tekanan darah. Jahe bersifat vasodilator, yaitu melebarkan pembuluh darah. Hal ini membuat tekanan darah menjadi lebih stabil dan jantung tidak bekerja terlalu keras. Mengurangi stres oksidatif pada jantung. Antioksidan dalam jahe membantu melawan radikal bebas yang bisa merusak sel jantung. Penelitian tentang jahe dan jantung. Penelitian di Saudi Medical Journal menunjukkan bahwa konsumsi jahe 3 gram per hari selama 45 hari mampu menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida secara signifikan. Studi lain di Journal of Nutrition menemukan bahwa jahe dapat menurunkan tekanan darah sistolik pada pasien hipertensi ringan. Penelitian di American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa jahe memiliki efek antiplatelet, mencegah penggumpalan darah, yang bermanfaat untuk kesehatan kardiovaskular. Semua bukti ini menunjukkan bahwa jahe benar-benar mendukung kesehatan jantung secara alami. Khasiat jahe untuk menstabilkan gula darah. Selain jantung, sahabat lansia sehat, masalah lain yang sering dialami pada usia lanjut adalah gula darah tinggi atau diabetes. Jahe ternyata juga memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan gula darah. Meningkatkan sensitivitas insulin. Jahe membantu tubuh merespons insulin dengan lebih baik, sehingga kadar gula dalam darah lebih mudah dikendalikan. Menurunkan kadar gula darah puasa. Beberapa penelitian menemukan bahwa konsumsi jahe secara rutin mampu menurunkan kadar gula darah puasa pada penderita diabetes tipe 2. Mengurangi hemoglobin A1C, HbA1c. HbA1c adalah indikator rata-rata kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir. Jahe terbukti membantu menurunkannya. Mencegah komplikasi diabetes. Dengan menjaga gula darah tetap stabil, risiko komplikasi seperti kerusakan ginjal, mata, dan saraf bisa ditekan. Penelitian tentang jahe dan gula darah. Penelitian di Iranian Journal of Pharmaceutical Research menunjukkan bahwa pasien diabetes tipe 2 yang mengonsumsi 2 gram bubuk jahe per hari selama 12 minggu mengalami penurunan signifikan pada gula darah puasa dan HbA1c. Studi lain di Journal of Complementary and Integrative Medicine menyatakan bahwa jahe dapat meningkatkan sensitivitas insulin pada penderita diabetes. Beberapa penelitian laboratorium juga menunjukkan bahwa gingerol berperan dalam meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel otot, sehingga gula darah tidak menumpuk di aliran darah. Testimoni nyata. Pak Slamet, 70 tahun, dari Solo. Beliau punya riwayat hipertensi ringan. Setelah rutin minum teh jahe tanpa gula setiap pagi, tekanan darahnya lebih stabil. Dokter pun mengakui bahwa gaya hidup sehat dengan tambahan jahe sangat membantunya. Bu Aminah, 68 tahun, dari Jakarta. Beliau adalah penderita diabetes tipe 2. Sejak menambahkan bubuk jahe ke dalam susu rendah lemak yang diminum setiap malam, gula darahnya lebih terkontrol. Pak Hadi, 74 tahun, dari Makassar. Sering mengalami pusing akibat kolesterol tinggi.
Setelah mencoba konsumsi wedang jahe dengan madu dalam jumlah kecil, tubuhnya terasa lebih ringan dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kolesterol menurun. Cara mengonsumsi jahe untuk jantung dan gula darah. Jahe rebus tanpa gula. Rebus 2 ruas jahe dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat tanpa tambahan gula. Jika ingin manis, gunakan sedikit madu. Teh jahe hijau. Campurkan irisan jahe segar ke dalam teh hijau. Kombinasi ini membantu menurunkan kolesterol dan menjaga gula darah. Jahe dalam makanan sehari-hari. Tambahkan jahe pada sup sayur, ikan kukus, atau tumis. Selain menambah rasa, juga memberikan manfaat kesehatan. Jahe bubuk sebagai suplemen. Bagi yang sulit mendapatkan jahe segar, bubuk jahe bisa menjadi alternatif. Namun pastikan menggunakan bubuk murni tanpa campuran gula. Tips bijak untuk lansia. Konsumsi jahe secukupnya, sekitar 2-4 gram per hari. Jangan mencampurkan jahe dengan terlalu banyak gula atau sirup, karena justru bisa menaikkan gula darah. Jika Anda sedang minum obat pengencer darah atau obat diabetes, konsultasikan dulu pada dokter sebelum menambahkan jahe ke rutinitas harian. Tetap imbangi dengan pola makan sehat, olahraga ringan, dan cukup istirahat. Menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Bayangkan, sahabat channel Lansia Sehat, seorang kakek ingin tetap bisa bermain dengan cucunya tanpa mudah lelah karena jantungnya lemah. Dengan rutin mengonsumsi jahe, jantungnya lebih sehat, tekanan darah lebih stabil, dan ia bisa ikut tertawa serta berlari kecil bersama cucunya. Seorang nenek yang menderita diabetes ingin tetap menikmati makanan tanpa takut gula darah melonjak. Dengan tambahan jahe dalam pola makannya, gula darah lebih terkontrol, tubuh lebih segar, dan ia bisa menjalani hari-harinya dengan tenang. Itulah keindahan dari ramuan sederhana bernama jahe. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat bagaimana jahe mampu menjaga kesehatan jantung dan menstabilkan gula darah. Dua khasiat ini sangat penting karena menyangkut kualitas hidup kita di usia senja. Namun perjalanan kita belum selesai. Pada bab 8, kita akan membahas khasiat terakhir yang sering membuat banyak orang kagum. Jahe ternyata juga bisa membantu menjaga kesehatan otak dan ingatan. Ini sangat penting bagi lansia agar tetap tajam dalam berpikir dan tidak mudah pikun. Jadi, mari kita lanjutkan ke bab terakhir untuk menutup perjalanan penuh manfaat bersama si rimpang ajaib ini. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah berjalan bersama dari bab pertama hingga bab ke-7. Kita sudah membahas kandungan jahe, manfaatnya untuk menghangatkan tubuh, melancarkan pencernaan, meredakan nyeri sendi dan otot, meningkatkan imunitas, hingga menjaga kesehatan jantung dan gula darah. Kini kita tiba pada khasiat ke-8 yang tak kalah menakjubkan. Jahe dapat membantu menjaga kesehatan otak dan daya ingat. Di usia lanjut, banyak dari kita sering mengalami masalah pada ingatan. Ada yang lupa menaruh kunci, lupa nama orang, bahkan lupa janji yang baru saja dibuat. Hal ini wajar, karena seiring bertambahnya usia, fungsi otak memang menurun. Namun, kabar baiknya, alam menyediakan solusi alami yang bisa membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif, salah satunya adalah jahe. Mengapa otak lansia rentan melemah? Beberapa faktor yang membuat fungsi otak menurun pada usia lanjut antara lain. Penuaan sel saraf. Sel-sel otak, neuron, mengalami penurunan jumlah dan fungsi seiring usia. Sirkulasi darah ke otak menurun. Pembuluh darah yang menyempit atau tersumbat mengurangi aliran darah ke otak, sehingga suplai oksigen dan nutrisi berkurang. Radikal bebas. Stres oksidatif dari radikal bebas dapat merusak sel otak, mempercepat penuaan, dan memicu penyakit neurodegeneratif. Peradangan kronis. Peradangan jangka panjang di tubuh dapat berdampak pada otak, meningkatkan risiko demensia atau Alzheimer. Penyakit penyerta. Diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi juga dapat mempercepat kerusakan fungsi otak. Bagaimana jahe membantu menjaga kesehatan otak? Jahe memiliki beberapa mekanisme yang mendukung fungsi otak. Efek antioksidan. Gingerol dan shogaol bertindak sebagai pelindung sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan perlindungan ini, sel otak tetap sehat lebih lama. Meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jahe melancarkan peredaran darah. Ini termasuk aliran darah ke otak, sehingga otak mendapat cukup oksigen dan nutrisi. Antiinflamasi alami. Peradangan pada otak sering dikaitkan dengan penyakit Alzheimer dan Parkinson. Kandungan antiinflamasi jahe membantu menurunkan risiko tersebut.
Meningkatkan fungsi neurotransmitter. Beberapa penelitian menemukan bahwa jahe dapat meningkatkan produksi dan kerja neurotransmitter, zat kimia otak yang mengatur komunikasi antar sel saraf, sehingga daya ingat dan konsentrasi lebih baik. Penelitian tentang jahe dan otak. Sebuah penelitian di Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Journal menyatakan bahwa jahe dapat meningkatkan fungsi kognitif dan daya ingat pada wanita lansia sehat setelah konsumsi rutin selama 2 bulan. Studi laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak jahe mampu melindungi neuron dari kerusakan akibat stres oksidatif. Penelitian lain mengindikasikan bahwa jahe memiliki efek antikolinesterase, yaitu membantu mencegah kerusakan neurotransmitter yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer. Hasil-hasil ini memberi harapan besar bahwa jahe dapat menjadi salah satu pendukung alami kesehatan otak. Testimoni nyata. Pak Surya, 72 tahun, dari Bandung. Beliau sering merasa mudah lupa dengan hal-hal kecil. Sejak cucunya membiasakan membuatkan teh jahe setiap pagi, ia merasa lebih segar dan fokus. Bahkan ia bisa kembali membaca koran dengan konsentrasi lebih baik. Ibu Rahayu, 70 tahun, dari Solo. Beliau suka menambahkan parutan jahe ke dalam jamu kunyit asam yang ia minum rutin. Ia merasa pikirannya lebih jernih, tidak mudah linglung, dan lebih semangat mengikuti kegiatan pengajian. Pak Adi, 68 tahun, dari Yogyakarta. Sebagai pensiunan guru, beliau masih sering diminta mengajar les privat. Ia mengatakan minum rebusan jahe membuat kepalanya lebih ringan, ingatan lebih tajam, dan suaranya lebih kuat saat mengajar. Testimoni sederhana ini mungkin terdengar sepele, namun sesungguhnya sangat berarti. Karena salah satu ketakutan terbesar lansia adalah kehilangan daya ingat dan fungsi otak. Dengan bantuan alami dari jahe, kita bisa menunda penurunan itu. Cara mengonsumsi jahe untuk kesehatan otak. Teh jahe pagi hari. Minum teh jahe hangat di pagi hari membantu menyegarkan tubuh sekaligus otak. Kombinasi jahe dan kunyit memberikan efek antioksidan lebih kuat, baik untuk otak dan tubuh. Jahe dalam masakan sehari-hari. Tambahkan jahe ke dalam menu harian seperti sup, tumisan, atau minuman herbal. Suplemen jahe. Jika sulit menyiapkan jahe segar, bubuk atau kapsul jahe juga bisa menjadi alternatif, tentu dengan dosis sesuai anjuran. Tips menjaga otak sehat selain dengan jahe. Jahe memang bermanfaat, namun perlu dikombinasikan dengan gaya hidup sehat. Rutin membaca, belajar hal baru, atau bermain permainan yang melatih otak. Berolahraga ringan secara rutin. Menjaga pola makan sehat, rendah lemak jenuh dan tinggi serat. Tidur cukup 7-8 jam per malam. Menjaga hubungan sosial agar tidak mudah kesepian, karena kesepian juga mempercepat penurunan fungsi otak. Penutup, merangkum perjalanan bersama jahe. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita sudah sampai di akhir perjalanan kita membahas jahe, si rimpang ajaib. Mari kita rangkum kembali 8 khasiat utamanya. Menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Menyehatkan pencernaan. Meredakan nyeri sendi dan otot. Meningkatkan imunitas. Menurunkan risiko infeksi, menjaga kesehatan jantung, menstabilkan gula darah, menjaga kesehatan otak dan daya ingat. Semua khasiat ini bukan hanya cerita, tetapi telah didukung penelitian ilmiah, pengalaman nyata, dan tradisi turun-temurun. Jahe adalah contoh nyata betapa alam menyediakan obat terbaik untuk manusia. Dari dapur sederhana, kita bisa mendapatkan ramuan luar biasa yang menolong kesehatan kita di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang terkasih, saya berdoa semoga kesehatan Anda senantiasa terjaga. Semoga tubuh tetap kuat, hati tetap tenang, dan pikiran tetap segar. Bagi yang sedang sakit, semoga segera dipulihkan. Bagi yang sedang sehat, semoga terus diberi kekuatan untuk menikmati hari-hari indah bersama keluarga. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang kita membahas manfaat jahe. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak sahabat lansia sehat yang bisa merasakan manfaatnya. Mari kita bersama-sama menyebarkan semangat hidup sehat alami. Ingat, menjaga kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri dan keluarga. Dan jahe adalah salah satu sahabat terbaik kita dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabatku, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia.